Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Sabtu 19 Agustus 2023. Mari kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 19 ayat 13 sampai 15. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu. Janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga." Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka, dan kemudian ia berangkat dari situ. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini bercerita tentang banyak orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Tetapi murid-murid Yesus memarahi orang-orang itu. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu, jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang seperti mereka lah yang empunya kerajaan surga." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Injil menunjukkan perhatian dan cinta Yesus pada anak-anak. Saat para murid menghalang-halangi anak-anak itu, Yesus justru menerimanya dengan sukacita. Biarkanlah anak-anak itu, jangan menghalang-halangi mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita boleh merenungkan sikap orang banyak yang membawa anak-anak pada Yesus dan memohon berkat dari Yesus. Inilah contoh orang tua beriman yang baik. Sejak dini mereka sudah mendekatkan anak-anak mereka pada Tuhan, membiasakan anak-anak mereka untuk dekat dan mengenal Tuhannya. Hendaknya ini menjadi inspirasi bagi kita, teristimewa orang tua Katolik, untuk selalu mengajak anak-anak kita dekat dengan Tuhan. Caranya ikut dalam Ekaristi, ikut dalam doa-doa, memberikan contoh anak-anak untuk membaca kitab suci, agar mereka sejak dini mengenal Tuhannya. Sayangnya di zaman ini banyak orang tua yang kurang menyadari akan tanggung jawab mendidik anak-anak mereka secara Katolik. Banyak orang tua yang sangat serius, sangat peduli memperhatikan pendidikan anak-anaknya untuk pengetahuan umumnya, tapi untuk kehidupan imannya mereka lupakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, suatu kali saya pulang misa di sebuah stasi yang letaknya jauh dari pusat paroki. Saya pulang melewati sebuah masjid dan saya menyaksikan, melihat anak-anak yang jalan menuju ke masjid untuk belajar mengaji. Padahal waktu itu sudah mulai malam. Tapi mereka penuh sukacita sambil canda tawa datang ke masjidnya dan mau belajar. Hal semacam itu sulit kita temukan dalam kehidupan kita sebagai orang Katolik. Bagi saya apa yang sudah saya lihat sesuatu yang sungguh mengagumkan. Sejak dini anak-anak sudah dikenal pada kitab suci mereka. Sudah dibiasakan dalam doa-doa mereka. Pertanyaannya, kapan ini terjadi pada gereja kita? Adakah orang-orang tua punya hati untuk memikirkan iman anak-anaknya? Saya sering mengajak banyak orang, tapi responnya sungguh memprihatinkan. Tapi saya tidak pernah putus asa. Saya yakin kita bisa. Maka saya ingin mengajak para pendengar sekalian. Para orang tua, biasakan untuk mengajak anak-anak panjenengan, anak-anakmu untuk dekat dengan Tuhan sejak dini. Ajaklah mereka ke gereja, ajaklah mereka berdoa, ajaklah mereka merenungkan sabda Tuhan. Dan orang tua harus memberi contoh untuk mereka. Bahwa di gereja mereka berlari, bermain, itulah masa kecil mereka. Tapi paling tidak mereka sudah dibiasakan untuk mengenal Tuhannya. Sehingga suatu saat mereka bertumbuh dalam iman yang baik dan benar. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.